بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan senantiasa mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya, lalu kemudian mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dan tafsir dari surah Al-Mursalat dari juz yang ke-29. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita pindah ke surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Insan. Suratul Insan ini adalah merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala madaniyah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Insan ini di dalamnya menjelaskan tentang penciptaan manusia dan juga menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan beramal saleh.
disebutkan sebagian dari sifat-sifat hamba-hamba mukminin. Yang mana saja yang termasuk dari jenis amal-amal saleh yang sepantasnya diamalkan oleh kaum mukminin. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang sebagian keadaan nasib orang-orang yang kafir yang menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka akan merasakan apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan-perbuatan dosa dan penyimpangan. Walhasil bahwa Suratul Insan menjelaskan seputar permasalahan tersebut. Dan Suratul Al-Insan ini mirip makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Di dalamnya juga menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin dan keadaan orang-orang kafir. Dan mungkin dari sisi itulah rahasianya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kedua surah ini dalam satu salat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan pada salat fajar pada hari Jumat, pada salat subuh pada hari Jumat. Sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena kesesuaian makna-makna yang terkandung di dalam kedua surah tersebut. Surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, demikian pula Suratul Insan. Demikian pula mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya pada hari Jumat, pada subuh hari Jumat. Senantiasa beliau rutin membaca kedua surah ini di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca Suratul Insan. Disebabkan karena kesesuaian makna yang terdapat di dalam surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Al-Insan dengan hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya pada hari itu, yaitu hari Jumat. Penciptaan Adam pada hari Jumat. Demikian pula Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam jannah pada hari Jumat, dan hari kiamat. Hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang terbaik yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat di antara hari-hari yang lain. Yang terbaik adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari Jumat Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan
hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada hari Jumat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sisi itulah munasabah adanya kesesuaian mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini bertepatan dengan hari Jumat. Kita masuki ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan. Kalau kita terjemahkan kata-kata hal itu asalnya menunjukkan sebuah pertanyaan. Hal, apakah? Nah, itu asalnya. Namun kadang-kadang hal tersebut walaupun dalam bentuk pertanyaan, namun yang dimaksudkan adalah takrir, pernyataan. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya adalah pernyataan, menyatakan sesuatu. Seperti misalnya kalau seseorang melihat ada orang melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia. Biasanya itu perbuatan binatang. Lalu dia melihat ada orang melakukan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh hewan. Maka orang ini pun mengatakan, hal yaf'alu mithla hadza ahad? Ya. Apakah ada manusia yang melakukan pekerjaan seperti ini? Yang melakukan perbuatan seperti ini? Ya, memang bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya adalah penetapan bahwa tidak ada dari kalangan manusia yang melakukan perbuatan seperti ini, tidak sepantasnya. Ya. Jadi bukan meminta jawaban dari apa yang dia sampaikan. Namun bentuk dari pertanyaan tersebut, namun pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan. Demikian pula yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hal ata 'alal insani. Apakah? Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak maksudkan pertanyaan. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hamzatut taqrir atau al-istifham lit-taqrir. Pertanyaan namun yang dimaksud adalah menyatakan sesuatu. Hal ata 'alal insan ay qad ata 'alal insan. Sungguh ya, telah datang kepada al-insan, kepada seorang manusia. Siapa yang dimaksud dengan al-insan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Yang dimaksud al-insan di sini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Hal ata 'alal insan. Sungguh telah datang kepada al-insan, pada manusia, maksudnya kepada Adam. Hinun, satu zaman, minad dahri, dari masa-masa yang ada, lam yakun syai'an mazkura, yang dia sebelumnya belum menjadi sesuatu yang disebut. Yang disebut-sebut sebagai Adam, yang disebut-sebut selayaknya sebagai manusia, sungguh telah datang kepada al-insan. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Adam alaihissalam, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Adam alaihissalam dahulu itu tidak ada. Dahulu tidak ada penyebutannya. Tidak ada wujudnya sama sekali. Tidak ada makhluk yang namanya manusia. Tidak ada makhluk yang namanya Adam. Sebab segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentu ada permulaannya. Selama itu namanya makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pasti ada permulaannya. Ya. Termasuk di antaranya adalah manusia. Dahulu tidak ada manusia itu. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan awal penciptaan manusia itu dari tanah yang bercampur dengan air. Diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan penciptaan Adam dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari kalangan jin dan para malaikat, di mana Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, alaihi jalla jalaluhu. Lalu kemudian terbentuk. Setelah terbentuk, ya belum menjadi suatu yang disebut sebagai Adam. Sudah ada wujudnya, namun belum ada ruhnya. Kemudian setelah itu ditiupkanlah padanya ruh. Nah, masalu Isa kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa bin Maryam alaihissalam itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dari turab, dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun, jadilah, maka terjadilah. Sosok manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan oleh Allah dan ditiupkan padanya ruh, baru dia menjadi syai'an mazkura. Sesuatu yang sudah ada penyebutannya. Ya sama seperti manusia yang lain. Dulu kita tidak ada, ya kan? Dulu kita tidak pernah disebut-sebut karena tidak ada wujudnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan proses, ya, nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian ditiupkan padanya ruh di dalam rahim seorang wanita, lalu kemudian mengalami proses dalam kandungan. Setelah tiba waktunya maka dia pun keluar. Setelah keluar, ya dia menjadi syai' mazkur, sesuatu yang sudah ada penyebutannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita ini dahulu tidak ada. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Bukan orang tua yang menciptakan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, apakah manusia itu diciptakan begitu saja, muncul tiba-tiba? Ya tentu tidak. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Juga tidak. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwa kalian wahai manusia dulu itu enggak ada. Maka bersyukurlah terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Diciptakan dengan penuh keistimewaan, dengan bentuk yang terbaik. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna khalaqana, sesungguhnya kami menciptakan al-insan, manusia. Kami menciptakan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya min babi ta'zim, dalam rangka untuk pengagungan. Kami, nahnu, itu sering kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari satu. Ya. Kata-kata nahnu di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dimaksudkan adalah bentuk jamak. Artinya yang berbicara itu bukan hanya satu. Ya.
ataukah satu tapi mewakili yang lain. Kami maksudnya dua atau lebih. Misalnya ada satu kelompok yang berbicara, maka menggunakan kata kami yang dimaksud jamak. Namun kadang-kadang kata-kata kami juga itu digunakan oleh satu orang pertama, namun yang dimaksudkan adalah ta'zim, mengagungkan dirinya, al-mu'azzimu nafsahu. Ya sama pengertiannya dengan saya, sama. Ana sama. Hanya perbedaan dalam hal ta'zim saja, pengagungan. Kalau dia mengatakan kami, maka menunjukkan penghormatan lebih daripada kata ana. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Agung, Maha Mulia, tidak ada kekurangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan kata-kata kami, nahnu di dalam Al-Qur'an Al-Karim karena Allah mengagungkan dirinya. Bukan karena Allah itu ada sekutu baginya. Nah, ini kadang-kadang ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang Nasara. Kata orang-orang Nasara, keyakinan kami ini sebenarnya dikuatkan oleh kitab Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin, kata mereka. Keyakinan Trinitas itu ada dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Mereka sebut ayat-ayat seperti ini. Kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Nah, di sini Allah menyebut kata nahnu. Nahnu berarti jamak. Berarti Allah itu tidak satu. Ada yang lain. Nah, subhanallah. Maka orang-orang yang tidak belajar, orang-orang awam itu bisa tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, namun bagi seorang yang belajar tahu bahwa kata-kata nahnu itu tidak menunjukkan jamak ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Manusia di sini adalah manusia secara umum selain Adam alaihissalam. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu min nutfatin, dari nutfah. Nutfah itu air yang sangat sedikit, qalilun minal ma'. Setiap air yang sedikit itu dinamakan nutfah. Nah, mungkin kalau kita Indonesiakan setetes, nutfah, setetes air. Yang dimaksud air di sini apa? Al-mani. Nah, mani termasuk jenis air, al-ma'. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Apa itu maksudnya? Air itu dari air. Nah, al-ma'u minal ma'i. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Air yang pertama dalam hadis itu berbeda dengan air yang kedua. Al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u air yang pertama itu yang dimaksud air yang biasa yang kita pakai mandi. Jadi maksudnya adalah al-ghuslu, mandi itu menjadi wajib minal ma'i, dari air yang ada. Maksudnya apa? Disebabkan karena ada yang keluar dari kemaluan berupa air. Yang dimaksud adalah mani. Al-ma'u minal ma', air dari air, maksudnya wajib hukumnya mandi disebabkan karena keluar al-mani. Apakah karena mimpi basah atau disebabkan karena berhubungan dengan keluarganya. Nah,
Ini menunjukkan bahwa kata-kata alma diitlakkan kepada mani itu sering, ya. Dalam Al-Quran Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah, dari air yang setetes air atau setetes mani, amsyajin, yang telah bercampur, ya, telah bercampur dengan sesuatu. Jadi airnya itu tidak murni air, tapi air yang telah bercampur. Apa yang dimaksud air yang telah bercampur ini? Sebagian para ulama mengatakan maksudnya amsyajin, bercampurnya antara maninya laki-laki dengan wanita. Nah, bercampurnya antara maninya laki-laki dengan wanita. Dan ini diriwayatkan dari sebahagian para ahli tafsir, seperti dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud al-amsyaj ay ma'ur rajul wa ma'ul mar'ati yakhtalitan, ya, airnya laki-laki dan air wanita itu bercampur. Amsyaj, wanita punya mani, iya. Bagaimana laki-laki punya mani, wanita juga punya air mani. Nah, dan ini pernah ditanyakan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita faqihah, Ummu Sulaim, pernah datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haqq, fahal 'ala al-mar'ati min ghusl idza hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Jadi dia berikan muqaddimah bahwa ini pertanyaan yang kelihatannya agak sensitif, gitu. Makanya dia mulai dengan muqaddimah ini, pembukaannya. Allah itu kan tidak malu dari kebenaran. Nah, maka dia mengatakan, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi salamat? Nah, di situ ada istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Kamu bikin malu wanita ini di hadapan Rasulullah SAW. Pertanyaannya vulgar, ya. Bikin malu wanita. Dengar oleh Nabi SAW. Tidak, betul kata Ummu Sulaim. Kamu yang keliru. Ya. Disalahkan Ummu Salamah. Tak apa-apa pertanyaan seperti itu. Nah, itu ilmu. Lalu kata Rasulullah SAW, Naam, idza ra'atil ma'. Iya, wajib bagi wanita mandi kalau mimpi, kalau dia melihat air. Apa maksudnya kalau melihat air? Ini kalau mengeluarkan mani disebabkan karena mimpi. Nah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita itu punya mani? Ya, kata Rasulullah SAW, iya. Fa anna yushbihuha waladuha. Lalu dari mana kemiripan seorang anak itu kepada ibunya kalau bukan dari maninya itu? Ya. Nah, dari percampuran itu. Nah, mana yang lebih dominan? Nah, itu nanti yang akan muncul. Ya. Mana yang lebih cepat dalam perlombaan? Yang muncul laki-laki atau perempuan, tergantung mana yang lebih cepat. Mana yang lebih dominan? Kemiripan. Ya. Mirip ke ayahnya atau mirip ke ibunya dia. Nah, menunjukkan bahwa wanita itu ada bagaimana laki-laki. Hanya di dalam ayat ini para ahlu tafsir mengatakan amsyajin, yakni percampuran antara air mani laki-laki dan wanita. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud amsyajin di sini adalah proses, ya, proses
setetes mani tersebut menuju kepada tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Ya. Sehingga terjadi perubahan warna dari mani kemudian berubah menjadi alaqah, ya. Alaqah itu apa? Segumpal darah, sudah berubah itu. Nah, kalau darah warna ya tentunya warnanya merah. Nah, ada darah biru enggak? Ada istilah gitu. Tapi darah itu merah, kan begitu. Kemudian menjadi mudghah, gumpal daging. Kemudian setelah itu membentuk tulang, ya. Lalu dipolesi dengan daging-daging yang ada. Kata mereka, inilah yang dimaksud dengan amsyad, proses pertumbuhan, ya, sampai kemudian membentuk tulang, membentuk janin. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwa dimaksud amsyajin adalah berbedanya warna-warna nutfah itu. Warna-warna mani itu berbeda-beda. Nah, sebagaimana terjadi perbedaan antara mani laki-laki dengan mani wanita. Namun yang zahir yang dimaksud adalah pendapat pertama, yaitu bercampurnya antara mani laki-laki dengan mani wanita. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur. Untuk apa? Nabtali faj'alnahu sami'an basira. Dalam rangka untuk kami uji manusia itu. Sehingga kami pun menjadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Untuk apa? Sebagai ujian bagi mereka. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak diciptakan begitu saja. Ya. Namun Allah menciptakan manusia karena ada tujuan. Tujuan itu adalah al-ibtila, menguji hamba-hambanya. Apakah mereka menjadi orang-orang yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia atau tidak? Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja, diciptakan selesai urusannya? Kamu mau apa terserah. Apa seperti itu? Tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah menguji dia. Makanya Allah turunkan syariat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menerangkan kepada umat manusia ini apa-apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap Rabb-nya, terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ibtila, ujian. Nah, ujian apa? Ya berbagai macam ujian. Karena memang dunia ini tempatnya tempat ibtila. Darul ibtila. Berbeda dengan akhirah. Kalau akhirah itu darul qarar, darul baqa, kampung yang kekal. Ya. Di mana seorang kalau sudah menuju akhirat dia menetap. Ya, tinggal ditetapkan di mana tempat tinggalnya. Neraka atau ke surga. Kalau masuk neraka ya itulah tempat tinggalnya. Kalau masuk dalam surga ya itulah tempat tinggalnya. Nah. Tapi di dunia darul ibtila, tempatnya ujian. Nah. Jadi tidak seorang pun dari kalangan umat manusia ini yang sekarang ini lulus ujian, belum ada, kecuali yang telah disebutkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Rasulullah alaihi wasallam, para sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Kita ini masih dalam proses
Ujian. Nah, belum ada yang lulus. Nabtali. Kami akan menguji manusia itu. Ujian dengan apa? Berbagai macam ujian, yang baik dan yang buruk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian wahai manusia. Ujian itu berupa apa? Bil khairi wasyarr. Ujian kebaikan berupa kebaikan dan ujian berupa keburukan. Fitnah bagi kalian. Dan kalian akan kembali kepada kami. Kalau sudah kembali kepada Allah, selesai ujian. Jadi ujian itu diselesaikan dengan apa? Kematian. Kalau sudah mati selesai, tinggal menunggu hasil ya ujiannya, lulus apa enggak. Nah, ya, enggak ada istilah apa itu? Ujian ulang itu apa namanya? Her. Enggak ada itu istilah her. Kalau sudah masuk dalam neraka selesai masalah. Orang-orang kafir minta her. Ya. Nah. Ya laitana nuraddu wa lam nukadzdzib bi ayati rabbina. Inginnya kami kembali ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pengen mereka untuk diulang kembali. Nah, mutar kembali kasetnya ke masa yang lalu, kembali ke dunia. Tak mungkin. Tidak ada yang seperti itu. Mati selesai ujian. Maka berarti kita masih dalam masa ujian. Ma'asyiral rahimakumullah. Ya, butuh kehati-hatian. Apa saja yang kita rasakan dari kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Kita dapat harta. Nah, ujian dari Allah. Allah ingin melihat kamu ini termasuk orang yang rajin bersedekah. Kamu ini termasuk orang yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu ini termasuk di antara orang yang memperhatikan keadaan sekitarnya? Tidak hanya dia sendiri yang dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Saudara-saudaranya dalam keadaan lapar. Dilihat kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kenikmatan-kenikmatan, dapat anak, dapat istri, ya, membina rumah tangga, itu ujian. Nah, apakah seorang itu bisa bertahan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan sampai anak itu menyebabkan dia semakin jauh dari syariat Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-waladu majbanatun mabkhalatun. Anak itu bisa membuat orang takut, bisa membuat orang kikir. Iya kan? Takut. Mau jihad, mau berperang, aduh, ingat anak. Anak sendiri dan anak mertua, ya. Nah, ingat, aduh, gimana ini? Mau keluar, akhirnya berat. Berat untuk keluar, berat untuk berjihad, berat untuk mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau bersedekah, aduh, anak. Ingat anak. Wah, mending dikasih anak. Akhirnya terus menjadikan dia bakhil. Nah, subhanallah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ujian. Seorang akan dilihat dengan harta yang dia miliki, apakah dia betul-betul punya rasa solidaritas kepada saudaranya yang lain. Akan dilihat itu. Nah, ini yang disebut al-muwasatu bil mal. Ya, menolong seseorang disebabkan karena dia memiliki kelapangan dalam hal harta. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, ketika seorang diberikan kelebihan harta, maka dia melihat orang lain. Ketika orang tersebut butuh sesuatu, bukan karena kerabat, bukan karena satu nasab keturunan, bukan. Tapi karena fillah, dia bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lihat saudaranya ini butuh. Ya. Nah,
Kata para ulama, jangan sampai orang tersebut atau saudaranya itu lebih dahulu datang kepadanya lalu kemudian minta. Jangan sampai seperti itu. Apabila ada seorang, dia punya kelebihan harta, menunggu saudaranya yang lain datang kepadanya kemudian minta, ini menunjukkan kekurangan, menunjukkan kelemahan dia dalam memberikan bantuannya kepada saudaranya. Ini tingkatan pertama. Ini tingkatan paling rendah nih. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang bersedekah tapi yang dikasih sedekah sisa-sisa yang sudah dia tidak butuhkan misalnya. Nah, ini belum mengeluarkan dia dari asyuh wal bukhul, kekikiran. Nah, yang pertama. Yang kedua, ketika seorang itu mendudukkan saudaranya, ya, saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dia dudukkan seperti dirinya sendiri. Sebagaimana dia senang memanfaatkan hartanya, dia senang kalau saudaranya itu juga memanfaatkan harta dia. Nah, senang. Oh, ini tingkatan lebih tinggi lagi. Tingkatan yang lebih tinggi dari dua tingkatan ini, ketika dia menjadikan saudaranya lebih dia utamakan daripada dirinya sendiri, padahal dia sendiri butuh. Ketika ada sesuatu, dia juga butuh sesuatu itu. Tapi ketika melihat saudaranya butuh, dia lebih dahulukan saudaranya. Kamu aja, nanti saya belakangan. Tingkatan yang tertinggi ini, inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar disebabkan karena mereka memiliki sifat ini. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar itu mereka ya lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri butuh kepada sesuatu itu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan pujian kepada kabilah Al-Asy'ariyun. Kabilah, salah satu kabilah Yaman. Ini orang-orang Asy'ar. Ya, di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Mereka ini datang ke Madinah. Ya. Ada beberapa kepala atau ada beberapa rumah, ada beberapa keluarga mereka itu. Nah, ini kebiasaan orang-orang Asy'ariyin. Ya, kehidupan mereka ala kadarnya. Kadang-kadang di antara mereka ada yang kehabisan makanan. Apa yang mereka lakukan? Ketika ya mereka kehabisan makanan atau sebagian dari keluarga itu ada yang kehabisan makanan, yang ini habis, sementara yang lainnya masih punya sedikit. Itu dikumpulkan makanan itu. Dikumpulkan lalu kemudian dibagi secara merata. Subhanallah. Dikumpulkan seluruhnya lalu dibagi secara merata. Nah, tidak satupun dari mereka mengatakan, wah, ini tetangga ana si Asy'ari yang satu ini kehabisan makanan, ana masih punya. Ini biasanya dikumpulkan. Kalau begitu, ana habisin dulu. Enggak seperti itu mereka. Tapi dikumpulkan seluruhnya. Subhanallah. Sehingga mereka semuanya merasakan kenikmatan itu. Ketika Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, masing-masing dipersaudarakan. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan dengan salah seorang dari kalangan Ansar yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Dan Sa'ad ibn Rabi' ini ya pada zamannya dikenal sebagai orang terkayanya kaum Ansar. Orang terkaya nomor 1. Ya. Nah, entah kekayaannya berapa banyaknya ya, wallahu a'lam. Ya, kalau orang terkaya Indonesia ini berapa triliun? Hah? Kekayaan berapa triliun? Oh, enggak tahu. Nah, ya kira-kira berapa ya? Pokoknya kaya lah, terkayanya Madinah.
Ini Sa'ad bin Rabi'. Ketika dia menjadi seorang mukmin lalu kemudian memberikan pertolongan pada kaum Al-Muhajirin, maka dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika mengetahui dia telah menjadi saudara Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' memanggil Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia panggil. Lalu dia katakan pada saudaranya, orang-orang Ansor sudah tahu bahwa saya ini orang yang paling banyak hartanya. Nah, di antara mereka. Maka, karena engkau adalah saudaraku, saya ingin membagi dua hartaku dengan kamu. Nah, ambil setengahnya. Subhanallah. Setengahnya. Anggaplah kekayaannya 10 triliun. Ya, itu sebenarnya masih kurang, iya kan? Anggap 10 triliun. Setengahnya berapa itu? 5 triliun. Ya. Dikasih begitu ya tinggal ongkang kaki aja, sudah nggak usah keluar rumah. Hah? Nah, kasih 5 triliun. Tambah lagi, dia mengatakan, walimra'atan, saya punya 2 istri. Ya. Fanzur ilaihima, lihat aja kedua-duanya. Fa ayyuhum ajabatka faqtar. Yang mana yang menakjubkan kamu, pilih, silahkan. Kalau kamu sudah milih, saya akan ceraikan dia. Kalau sudah selesai masa iddahnya, kamu nikah. Jadi disuruh pilih yang paling cantik. Bukan disuruh pilih sisa-sisanya, bukan. Ya, saya punya 2 istri. Nanti saya lihat mana yang paling jelek, anak kasih ente 1. Gak seperti itu. Sa'ad bin Rabi'. Suruh lihat sendiri mana. Ya, waktu itu tentu belum diturunkan hijab. Ayat tentang hijab. Nah, suruh lihat mana yang paling cantik. Ya. Nah, pilih, ambil. Janda orang kaya itu bukan main. Ya. Nah, bukan orang Indonesia, orang Ansor. Ya. Nah, yang dikenal ya kecantikan mereka itu orang-orang Arab. Suruh pilih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Apakah kemudian beliau ya karena sudah diberi kesempatan seperti ini, ya sudah kalau begitu? Enggak. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Hartamu kamu simpan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada dirimu, keluargamu dan hartamu. Saya ingin masuk pasar. Jadi dia ingin usaha sendiri. Masuk pasar, ahli dia dalam jual beli. Ya, tidak berapa lama untung, Masya Allah. Dapatkan keuntungan yang luar biasa. Beberapa lama kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, itu di bahagian wajahnya sudah ada nampak bekas-bekas minyak wangi, ya, yang biasanya minyak wangi ini itu dipakai oleh orang yang baru menikah. Nah, datang dia, ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah heran melihat ada bekas-bekas minyak tersebut pada diri Abdurrahman bin Auf. Maryam, ada apa kamu ini? Ya, kata dia, saya sudah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Cari sendiri, usaha sendiri. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan ketika dibuka kesempatan, oh iya sudah, anak ambil setengah. Nah, ini Allahul musta'an. Pemuda yang lemah seperti ini. Nah, ya. Terus apa yang telah engkau berikan? Kata Rasulullah. Apa maharnya? 1 biji emas. Entah besarnya kayak apa. Nawatun min zahab. Ya, di sana ya main biji-bijian emas itu. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, "Aulim walau bisyah." Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, dari hadis ini kita melihat, subhanallah, bagaimana para sahabat itu betul-betul dalam tingkatan pertama dalam hal menampakkan solidaritasnya kepada yang lainnya. Sampai harta mereka korbankan. Nah, subhanallah. Akan tetapi dari satu sisi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan juga menjadi orang yang suka memanfaatkan orang kaya. Ya. Tahu misalnya ada orang, oh ini kayak uangnya banyak, datang, pinjam duit, ya. Nanti saya kembalikan. Nah, ya. Setelah sekian lama, ya mungkin orangnya ini, orang kaya ini, Masya Allah baik gitu loh.
Ngasih. Sebulan kemudian jatuh tempo. Waduh, habis. Allah musta'an. Jangan jadi orang yang suka memanfaatkan orang lain. Itu. Nah, sehingga betul-betul tahun itu ala bir wa taqwa. Kalau memang kekurangan, insyaallah diberikan bantuan. Nah, begitulah kehidupan yang seharusnya yang ada pada kaum muslimin. Ya, mereka dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasa bahwa mereka hidup tidak sendirian, tapi ada yang lain. Maka dibutuhkan saling kerjasama dan ta'awun di antara mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini yang kita jelaskan sampai ayat yang kedua. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.